Selama 30 tahun, seorang Boy Scout troop leader dan presiden Dewan Gereja yang bernama Dennis Rader memiliki kehidupan ganda. Dia terlihat seperti bapak-bapak komplek yang sempurna bagi tetangga dan keluarga di Kansas. Yang hanya dia dan korbannya yang tahu, dia adalah monster gila yang mengerikan. Dennis Rader adalah seorang presiden dari jemaat gerejanya, serta suami yang penuh kasih dan ayah yang penyayang. Secara keseluruhan, dia tampak sebagai pria yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab bagi semua orang yang berada di sekitarnya. Meskipun istri Rader yaitu Paula Dietz tidak tahu, Rader diam-diam telah menjalani kehidupan lain sebagai pembunuh berantai di Park City, Kansas. Lebih dikenal sebagai BTK Killer. Seorang pria yang telah menyiksa dan membunuh 10 orang di sekitar Wichita, Kansas antara tahun 1974 dan 1991. Ketika BTK Killer yang merupakan singkatan dari Bind, Torture, Kill yang akhirnya ditangkap tahun 2005, istri dan putrinya Carrie Dennis Rader bahkan menolak untuk mempercayainya. Yang anak perempuannya tahu adalah ayahnya adalah seorang yang mengajari tentang moral kepadanya. Putrinya kemudian berkata, "Dia mengajari saya benar dan salah." Tragisnya lagi adalah BTK Killer yang adalah ayahnya itu selama 30 tahun mengincar gadis-gadis muda sepertinya. Dan ini adalah plot cerita, kisah nyata yang brutal dari seorang BTK Killer. Dennis Lynn Rader lahir pada tanggal 9 Maret 1945 sebagai anak tertua dari 4 bersaudara di Pittsburgh, Kansas. Dia tumbuh besar di sebuah rumah yang cukup sederhana di Wichita, tempat dia meneror warganya kelak. Namun, walaupun terlihat normal, Rader juga mengalami masa kecil yang bisa dibilang akan mempengaruhinya. Kedua orang tuanya bukanlah dari orang yang mampu dan mereka harus bekerja keras seharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari situ, Rader merasa tidak diperhatikan oleh ibunya selama bertahun-tahun. Bahkan saat remaja, Rader sudah memiliki sifat kekerasan dalam dirinya. Dia akan menggantung dan menyiksa hewan liar yang ia temukan di hutan di dekat rumahnya. Tidak seperti kebanyakan pembunuh berantai, masa kecil Rader menurut beberapa orang biasa-biasa saja. Namun, ia juga mengaku memiliki fantasi tentang menyiksa dan memperbudak sejak kecil. Menurut Rader, seks dan fantasi seksual mungkin pasti dimiliki oleh semua orang. Tetapi yang dia miliki lebih gelap dan lebih liar dari orang kebanyakan. Rader pernah menjelaskan bagaimana dia bereksperimen dengan mengikat tangan dan pergelangan kakinya dengan tali. Dia juga menutupi kepalanya dengan tas, tindakan yang nantinya akan dia terapkan pada korbannya. Dia melihat foto-foto wanita dari majalah yang menurutnya menggairahkan. Kemudian ia memotong foto wanita dari iklan di majalah, menggambar dasi dan hal-hal lucu pada gambar-gambar itu, dan kemudian menempelkannya pada kartu-kartu yang dia bawa kemana-mana. Dia membayangkan bagaimana dia bisa menahan dan mengendalikan mereka seperti boneka. Tapi Rader terus mempertahankan penampilan luarnya yang biasa dan normal. Sisi gelap darinya hanya dia sendiri yang tahu saat itu. Dia sempat kuliah beberapa lama sebelum dia keluar dan memutuskan bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ketika dia pulang dari tugas, dia bekerja sebagai tukang listrik di Wichita. Dia kemudian bertemu istrinya Paula Dietz di gereja dan dia melamar hanya setelah beberapa kali berkencan. Mereka menikah pada tahun 1971 dan memiliki 2 orang anak yaitu Carrie dan Brian. Dia kemudian kembali kuliah di Butler County Community di El Dorado dan mendapatkan gelar Associate di bidang elektronik pada tahun 1973. Rader awalnya bekerja sebagai assembler untuk Coleman Company, sebuah perusahaan pemasok barang-barang rumah tangga. Dia kemudian bekerja di kantor layanan keamanan ADT yang berbasis di Wichita dari tahun 1974 hingga 1988, di mana dia memasang alarm keamanan sebagai bagian dari pekerjaannya. Ironisnya, beberapa kali dia diminta untuk memasang alarm di rumah yang pemiliknya merasa tidak aman karena keberadaan dari BTK Killer tersebut. Rader juga menjadi anggota gereja Christus Lutheran di Wichita dan telah terpilih sebagai presiden Dewan Gereja. Dia juga seorang Cub Scout leader atau urutan atas lah untuk organisasi pramuka di wilayah tersebut. Pembunuhan pertama Rader dimulai pada tanggal 15 Januari 1974. Beberapa saat setelah dia diberhentikan dari pekerjaannya sebelum dia bekerja di layanan keamanan ADT. Saat istrinya Paula sedang tidur, dia keluar dari rumahnya dan kemudian masuk ke rumah keluarga Otero dan membunuh setiap orang di dalam rumah. Anak-anak keluarga tersebut yang bernama Josie yang berusia 11 tahun dan Joseph yang berusia 9 tahun dipaksa untuk menonton saat Rader mencekik orang tua mereka sampai mati. Joseph sempat berteriak, "Mami, I love you." Sementara dia menyaksikan Rader mencekik ibunya hingga tak bernyawa.
Kemudian gadis kecil itu diseret ke ruang bawah tanah tempat Raider melepas celana dalamnya dan mengantungnya di pipa saluran pembuangan. Kata-kata terakhirnya adalah menanyakan apa yang akan terjadi padanya. Dengan tabah dan tenang, Raider mengatakan, "Kamu akan berada di surga malam ini bersama seluruh keluargamu." Dia menyaksikan gadis itu tersedak sampai tak bergerak, melakukan masturbasi saat dia meninggal. Kemudian dia memotret mayat-mayat itu dan mengumpulkan beberapa pakaian dalam gadis kecil itu sebagai kenang-kenangan dari pembantian pertamanya. Korbannya adalah Joseph Otero, usia 38 tahun, Julie Otero, usia 33 tahun, Joseph Otero Jr., usia 9 tahun, dan Josephine Otero, usia 11 tahun. Tubuh mereka ditemukan oleh 3 anak yang lebih tua, Charlie, Danny, dan Carmen, yang sedang bersekolah pada saat hal mengerikan itu terjadi. Kemudian Raider sempat menulis surat yang disimpan di dalam buku di Perpustakaan Umum Wichita pada Oktober 1974 yang menjelaskan secara rinci pembunuhan keluarga tersebut. Kemudian Dennis Rader pulang ke rumahnya tanpa dosa dan dia harus segera bersiap-siap ke gereja karena dia adalah ketua dewan gereja. Rader menelan korban berikutnya hanya beberapa bulan setelah keluarga Otero. Rader mengintai dan menunggu di apartemen seorang mahasiswa muda bernama Catherine Bright sebelum dia menikam dan mencekiknya. Dia kemudian menembak saudara laki-lakinya, Kevin, 2 kali. Untungnya dia masih bisa selamat. Kevin kemudian menggambarkan Rader memiliki mata seorang psikopat. Pada saat itu, Paula, istri Rader, sedang hamil 3 bulan untuk anak pertamanya ketika, tanpa sepengetahuannya, suaminya mulai mempublikasikan kejahatannya secara diam-diam. Setelah menjelaskan bagaimana dia membunuh Otero dalam sebuah surat yang dia simpan di dalam buku di Perpustakaan Umum di Wichita, Rader menelpon koran lokal, Wichita Eagle, dan memberitahu mereka di mana mereka dapat menemukan pengakuannya. Dia menambahkan bahwa dia bermaksud untuk membunuh lagi dan menamakan dirinya BTK, yang merupakan singkatan dari metode pilihannya, Bind, Torture, and Kill. Dennis Rader diduga vakum dari kegiatannya mencari mangsa setelah Paula Dietz mengatakan kepadanya bahwa dia hamil. Dia menjadi bersemangat ketika akan menjadi seorang ayah dan kesibukannya selama kehamilan istrinya membuatnya sedikit teralihkan. Namun ini hanya berlangsung beberapa tahun dan BTK Killer menelan korban lagi. Pada tahun 1977, tak lama sebelum suaminya memperkosa dan mencekik korban ketujuh yaitu Shirley Vian sampai mati, sementara putranya yang berusia 6 tahun mengawasi melalui lubang kunci di depan pintu. Paula Diaz menemukan draft awal berjudul Shirley Lock, di mana suaminya menulis, "Jangan bergerak, tetap berbaringlah di atas bantal dan pikirkan aku dan kematian." Tapi Paula Diaz tidak bertanya ataupun curiga. Bahkan ketika petunjuknya bertambah, dia tidak mengatakan apa-apa ketika suaminya menandai cerita tentang pembunuhan berantai dengan apa yang dia sebut kode rahasia yang biasa dia bikin. Ketika dia menyadari bahwa surat-surat yang dikirim oleh BTK ke polisi penuh dengan salah eja yang sangat buruk, sama seperti surat-surat yang dia terima dari suaminya, dia tidak mengatakan apa-apa selain bercanda seperti caranya menulis sama persis seperti BTK. Dia juga tidak bertanya kepadanya tentang kotak tersegel misterius yang dia simpan di rumah mereka. Dia bahkan tidak pernah mencoba untuk melihat ke dalam. Jika saja dia melakukannya, dia akan menemukan peti harta karun yang penuh dengan kengerian yang disebut Rader sebagai Motherlode. Itu berisi kenang-kenangan dari TKP BTK Killer. Pakaian dalam wanita yang mati, SIM bersama dengan foto dirinya mengenakan pakaian dalam korbannya, mencekik dirinya sendiri dan mengubur dirinya hidup-hidup, mempraktekkan ulang cara dia membunuh mereka. Bagian dari modus operandinya adalah mencari dan menyimpan celana dalam korban, kemudian dalam fantasinya dia akan menghidupkan kembali kejadian hari itu atau memulai fantasi baru. Bahkan anak-anak Dennis Rader sendiri tidak mencurigainya. Ayah mereka adalah seorang Kristen yang sangat bermoral. Putrinya, Carrie Rawson, ingat betul bagaimana ayahnya pernah dengan marah mencakram leher kakaknya. Dan dia serta ibunya harus menariknya untuk menyelamatkan nyawa bocah tersebut. Antara musim semi 1974 dan musim dingin 1977, Rader membunuh 3 wanita lagi yaitu Catherine Bright, Shirley Vian Relford, dan Nancy Fogg. Pada awal 1978, dia mengirim surat lagi ke stasiun televisi KQ di Wichita, mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Oteros, Bright, Vivian Relford, dan Fogg dengan menggunakan identitas BTK Killer. Dia menuntut perhatian media dalam surat kedua ini. Dan akhirnya diumumkan bahwa Wichita memang memiliki pembunuh berantai yang masih berkeliaran. Sebuah puisi tertutup berjudul Oh Death to Nancy, plesetan dari lirik lagu rakyat Amerika, Oh Death. Dalam surat tersebut,
Dia mengaku terdorong untuk membunuh oleh faktor X yang dia cirikan sebagai unsur supranatural yang juga memotivasi pembunuh Jack the Ripper, The Son of Sam, dan The Hillside Strangler Murder. Dia juga bermaksud untuk membunuh orang lain seperti Anna Williams yang pada tahun 1979 berusia 63 tahun. Dia lolos dari kematian dengan kembali ke rumah lebih lama dari yang diharapkan. Rader menjelaskan selama pengakuannya bahwa dia menjadi terobsesi dengan Williams dan benar-benar marah saat dia secara tidak sengaja menghindarinya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam menunggu di rumahnya, tetapi menjadi tidak sabar dan pergi ketika dia pulang. Kemudian seorang wanita yang bernama Marin Hedge ditemukan pada 5 Mei 1985 di antara North Webb Road dan North Greenwich Road di Wichita. Rader membunuhnya pada tanggal 27 April dan dia membawa jenazahnya ke gerejanya, Gereja Kristus Lutheran, di mana dia menjadi presiden Dewan Gereja. Di sana, dia memotret tubuhnya dalam berbagai posisi perbudakan. Rader sebelumnya menyimpan lembaran plastik hitam dan bahan lainnya di gereja tersebut sebagai persiapan pembunuhan dan kemudian membuang mayatnya di selokan terpencil. Dia menyebut rencananya sebagai Project Cookie. Pada tahun 1986, dia membunuh korban ke-9-nya, yaitu Vicki Wengel yang berusia 28 tahun. Sementara anaknya yang berusia 2 tahun menonton dari sebuah playpen. Pada tahun 1988, setelah pembunuhan 3 anggota keluarga Fager di Wichita, sebuah surat diterima dari seorang yang mengaku sebagai BTK Killer, di mana penulis surat tersebut menyangkal sebagai pelaku pembunuhan Fager. Penulis memuji si pembunuh karena telah melakukan pekerjaan yang mengagumkan. Hingga tahun 2005, tidak terbukti bahwa surat ini sebenarnya ditulis oleh Rader. Dia tidak dianggap oleh polisi sebagai pelaku kejahatan tersebut. Korban terakhirnya adalah Dolores Davis, ditemukan pada tanggal 1 Februari 1991 di Park City. Rader membunuhnya pada 19 Januari di tahun yang sama. Pembunuhannya akan tetap tidak terpecahkan sampai BTK Killer tanpa sadar menyeret dirinya sendiri ke pengadilan. Pada tahun 2004, penyelidikan terhadap BTK Killer dianggap sebagai kasus yang dibekukan. Pada Maret 2004, The Wichita Eagle menerima surat dari seorang yang menggunakan nama Bill Thomas Kilman. Penulis surat tersebut mengklaim bahwa dia telah membunuh Vicki Wengler pada tanggal 16 September 1986 dan melampirkan foto-foto TKP dan fotokopi SIM-nya yang dicuri pada saat kejahatan itu terjadi. Sebelum informasi ini muncul, belum ditetapkan secara pasti bahwa Wengler dibunuh oleh BTK. DNA yang dikumpulkan dari bawah kuku Wengler memberi polisi bukti yang sebelumnya tidak diketahui. Mereka kemudian mulai menguji DNA ratusan pria dalam upaya menemukan pembunuh berantai tersebut. Total lebih dari 1.300 sampel DNA diambil dan kemudian dihancurkan atas perintah pengadilan. Pada Mei 2004, stasiun televisi KK di Wichita menerima surat dengan judul Bab untuk BTK Story. Pada tanggal 9 Juni, sebuah paket ditemukan ditempel di rambu stop di sudut jalan di Wichita. Di dalamnya ditemukan deskripsi grafis tentang pembunuhan Otero dan sketsa berlabel The Sexual Thrill Is My Bill. Juga terlampir adalah daftar bab untuk buku yang diusulkan berjudul The BTK Story yang meniru cerita yang ditulis pada tahun 1999 oleh Corti TV Crime yang ditulis oleh David Lohr. Bab 1 berjudul A Serial Killer Is Born. Pada bulan Juli, sebuah paket yang diletakkan di meja pengembalian di perpustakaan umum berisi materi yang lebih aneh, termasuk klaim bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Jack Allen yang berusia 19 tahun di Argonia, Kansas. Pada bulan Oktober 2004, sebuah amplop dijatuhkan ke dalam kotak UPS di Wichita. Itu memiliki banyak kartu dengan gambar penuh kengerian dan perbudakan anak-anak yang ditempel di atasnya. Terdapat juga puisi yang mengancam nyawa penyelidik, yaitu Lieutenant Ken Landwehr, dan autobiografi palsu dengan banyak detail tentang kehidupan Rader. Rincian ini kemudian dirilis ke publik. Pada bulan Desember 2004, polisi Wichita menerima paket lain dari BTK Killer. Kali ini paket tersebut ditemukan di Wichita Murdoch Park dan isinya adalah SIM milik Nancy Fogg yang diambil dari TKP serta boneka yang secara simbolis diikat di tangan dan kaki dan di tas plastik diikatkan di kepalanya. Dalam suratnya pada polisi, Rader menanyakan apakah tulisannya jika disimpan di floppy disk bisa dilacak atau tidak. Polisi menjawab pertanyaannya di iklan surat kabar yang dipasang di The Wichita Eagle dengan mengatakan akan aman menggunakan disk tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2005, Rader mengirim floppy disk Memorex 1,44 MB berwarna ungu ke partner Fogg yaitu Kansas TV di Wichita. Di dalamnya terlampir sebuah surat kalung berwarna emas dengan medalion besar
dan fotokopi sampul Rules of Prey, sebuah novel tahun 1989 karya John Sanford tentang seorang pembunuh berantai. Namun ternyata polisi mampu menemukan metadata yang disematkan dalam dokumen Microsoft Word yang dihapus, yang tidak diketahui Raider, dan masih tersimpan di floppy disk tersebut. Metadata tersebut berisi kata-kata Gereja Kristus Lutheran, dan dokumen tersebut ditandai sebagai terakhir diubah oleh sebuah nama, yaitu Dennis. Pencarian di internet menemukan bahwa seorang Dennis Rader adalah presiden Dewan Gereja. Saat penyelidik melewati rumah Rader, sebuah Jeep Cherokee hitam, jenis kendaraan yang terlihat dalam rekaman pengawasan Home Depot, diparkir di depan rumah tersebut. Ini adalah bukti tidak langsung yang kuat terhadap Rader, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak bukti langsung untuk menahannya. Polisi memperoleh surat perintah untuk menguji pap smear atau mengambil sampel sel di serviks yang diambil dari putri Rader di klinik medis Kansas State University. Tes DNA menunjukkan kecocokan keluarga antara pap smear dan sampel dari kuku Wengler. Ini menunjukkan bahwa pembunuhannya terkait erat dengan putri Rader, dan digabungkan dengan bukti lain sudah cukup bagi polisi untuk menangkap Dennis Rader. Dennis Rader ditangkap saat mengemudi di dekat rumahnya di Park City pada tanggal 25 Februari tahun 2005. Polisi Wichita, Kansas Bureau of Investigation, FBI, dan agen ATF menggeledah rumah dan kendaraan Rader, menyita barang bukti termasuk peralatan komputer, sepasang pantyhose hitam diambil dari gudang, dan wadah slender. Gereja yang dihadiri, kantornya di balik kota, dan cabang utama perpustakaan di Park City juga digeledah. Pada konferensi pers keesokan paginya, Kepala Polisi Wichita, Norman William, mengumumkan intinya BTK telah ditangkap. Pada tanggal 28 Februari tahun 2005, Rader didakwa dengan 10 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Segera setelah penangkapannya, pada tanggal 5 Maret, sumber berita mengklaim telah diverifikasi oleh berbagai sumber bahwa Rader telah mengakui 10 pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Pada vonis Rader 18 Agustus, keluarga korban membuat pernyataan. Setelah itu, Rader meminta maaf dalam monolog berdurasi 30 menit. Dia dijatuhi hukuman 10 hukuman seumur hidup berturut-turut dengan minimal 175 tahun. Pada 19 Agustus, dia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan El Dorado. Istri Dennis Rader meninggalkan makannya di meja makan ketika suaminya ditangkap. Ketika kebenaran mengerikan tentang apa yang telah dilakukan Dennis Rader terungkap, dia menolak untuk menginjakan kaki di rumah itu lagi. Dia menceraikan Rader ketika suaminya tersebut mengakui kejahatannya. Itulah tadi kisah panjang dari Dennis Rader atau BTK Killer. Terima kasih buat beberapa dari kalian yang masih stay sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.